Kepala Sekolah, Berhewati Magister Pendidikan Islam, saya hormati Bapak Ibu Guru. Perkenalkan saya Ahmad Bundani, saya Merdeka, seorang guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 8, Kabupaten Sulawesi Utara, SMP Negeri Karangjaya, untuk berbagi aksi nyata terkait dengan budaya positif yang sudah saya terapkan di lingkungan sekolah kita. Jadi pada hari ini Bapak Ibu, saya mohon perkenan kita semuanya. Saya ingin berbagi, bukan bermaksud untuk menggurui pada Bapak Ibu semua, tapi saya ingin memaparkan apa yang sudah saya pahami dan saya alami terkait dengan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Inti dari budaya positif yang akan saya paparkan lebih kurang 2 jam ke depan. Yang pertama itu terkait dengan perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua itu terkait dengan disiplin positif, yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian selanjutnya terkait dengan motivasi perilaku manusia, yang ketujuh tentang kriteria kelas dan delapan segitiga restitusi. Dan inilah yang akan kita diskusikan di negara Indonesia. Nah, setelah COVID-19 itu ada istilah yang mungkin kita kenal dengan nama pembelajaran dengan paradigma baru. Apa maksud dengan pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru ini sebenarnya hampir sama dengan yang mungkin dulu pernah kita lakukan, namun kita belum tahu istilahnya apa. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, perbedaan, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak itu memiliki kekuatan kodratnya masing-masing sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, jadi ada kinestetik, ada auditori, kemudian ada visual. Artinya kita di pembelajaran paradigma baru ini tidak diharapkan lagi menyamakan semua anak, karena pada prinsipnya setiap anak itu adalah berbeda dan setiap mereka unik dan memiliki potensi bidangnya masing-masing. Nah, terkait pembelajaran paradigma baru, di sini saya akan lebih memfokuskan kepada disiplin positif. Apa maksud dengan disiplin positif? Disiplin positif ini adalah cikal bakal yang akan menimbulkan budaya positif di sekolah kita. Karena kalau disiplin positif sudah terbentuk, maka budaya positif itu dengan sendirinya akan terbentuk di lingkungan sekolah kita. Kita ingin anak kita itu memiliki kedisiplinan yang bukan hanya karena faktor eksternal, tapi juga karena ada dari faktor internal seperti itu. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai-nilai apa yang diyakini ini nanti kita bahas pada nilai-nilai universal seperti itu. Pada ini saya ingin menggarisbawahi kepada kata disiplin positif yang merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan seperti tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, selama ini mungkin anak kita disiplin ketika di sekolah, tapi itu hanya berjangka sementara. Mereka disiplin hanya takut dapat hukuman, dapat konsekuensi. Nah, sekarang kita ubah hal itu menjadi disiplin positif. Artinya mereka berdisiplin bukan karena hukuman, bukan karena mengharapkan hadiah atau imbalan, tetapi berdasarkan kesadaran dirinya masing-masing. Ini dinamakan dengan disiplin positif. Ya, jadi Bapak Ibu, saya garis bawahi bahwa pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua, nanti kita diskusikan bagaimana menerapkan disiplin positif ini di lingkungan sekolah kita. Jadi bagaimana membangun anak kita jangan hanya sekedar disiplin karena imbalan atau hukuman, tapi berdisiplin karena merasakan kesadaran diri masing-masing. Latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai yang sifatnya universal. Setiap orang mengakui nilai itu. Misalnya kejujuran, ya. Dalam agama apapun pasti menganggap kejujuran itu adalah hal yang baik. Kemudian beriman, apalagi mandiri, tanggung jawab dan sebagainya, itu adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini saya mencontohkan 3 nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh lembaga atau organisasi pendidikan. Yang pertama ini dari kita di kementerian, Kemendikbudristek, iman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ada mandiri,
berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan beranak kritis. Begitupun juga ada organisasi lain yang memiliki nilai yang sama, nilai yang hampir sama, ada toleransi, ada rasa hormat, ya ini dari IGO Premier Years Program, ada juga dari keterampilan hidup berupa life skill atau dapat kerja dan bersihati dan seterusnya. Nah ini adalah nilai-nilai kebajikan yang dimiliki teori Bapak Ibu. Setiap kita itu ingin memenuhi apa yang kita inginkan, ya kan? Dan setiap yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan tertentu, dan biasanya kita melakukan hal terbaik untuk mencapai tujuan itu. Dan secara teori ada lima kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa contohnya? Kebutuhan untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya, jadi sudah manusia pasti memiliki kebutuhan dasar itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia pasti ingin diterima, ingin dipedulikan, ingin berbagi, ingin bekerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian nilai yang ketiga, penguasaan harga diri. Setiap kita punya harga diri. Jadi bagaimanapun caranya kita harus menguasai diri kita dengan mempertahankan harga diri kita masing-masing. Keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk berprestasi, kebutuhan dasarnya. Jadi artinya setiap orang apapun tindakannya, baik yang positif maupun yang negatif, pasti didasari oleh atas dasar kebutuhan ini. Termasuk siswa kita, Bapak Ibu. Siswa kita, anak didik kita sebagai orang dewasa harus bisa memahami apapun tingkah mereka terkait nakal, merepresi kita, atau misalnya berbuat hal yang menyimpang atau berbuat baik, berprestasi, itu semua didasari atas dasar kebutuhan ini. Nah, kita sebagai guru tentu harus bisa memahami anak kita yang sering belajar, sering minggat, artinya ada kebutuhan yang dia belum terpenuhi. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami bersama. Yang kebutuhan tadi ada kaitannya dengan motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan sesuatu itu motivasinya ada 3. Nah nanti kita refleksikan diri kita masing-masing selama ini kita mengajar, mendidik anak kita, ataupun anak kita belajar di sekolah ini, motivasi yang mana? Nanti bisa kita lihat. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi anak didik kita selama ini mengerjakan tugas, apakah karena dia takut lihat? Ada yang kedua, motivasinya apa? Untuk mendapatkan imbalan atau menghargai dari orang lain. Nah, selama ini kita ikuti siswa kita yang rajin datang ke sekolah, sering mengerjakan tugas tepat waktu, mendapat nilai baik. Apakah tujuan motivasinya itu karena ingin dapat nilai baik atau dapat menghargai dari guru? Apa atas dasar motivasi lain? Nah, kemudian yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, kalau yang nomor 3, artinya motivasi dia melakukan sesuatu itu bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau harga, tapi karena dari kesadaran diri dia. Nah, itu motivasi yang ketiga. Disebut dengan motivasi eksternal, ekstrinsik. Artinya motivasi ini tergantung dengan pihak luar, tergantung dengan orang lain. Sementara yang nomor 3, motivasi intrinsik, itu berdasarkan dari diri dia sendiri, kesadarannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kembali ke masalah disiplin positif tadi, kita ingin menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Ada 3 hal untuk menegakkan disiplin itu yang dilakukan selama ini oleh kita. Yang mungkin ada hal baru. Ada tidak hal baru Bapak Ibu dari ketiga hal ini? Ya Bapak Ibu kenal. Ada sudah baru itu tidak? Dalam rangka mendisiplinkan anak-anak kita. Konsekuensi itu adalah hal yang sebaiknya ditinggalkan karena itu berdampak kurang baik bagi anak kita, dan itu sifatnya hanya jangka pendek. Itulah makanya tidak jarang anak kita setelah tamat sekolah mereka ulang lagi, atau mungkin semester ini bagus, semester depan
ketika lagi. Nah, contoh anak kita yang kemarin hari ini dipanggil, besok datang dulu, sudah terjadi beri hukuman kan atau beri konsekuensi, kalau minggu depan ulang lagi. Kenapa? Karena mereka melaksanakan itu bukan hanya dari diri sendiri tapi dari faktor hukuman dan konsekuensi. Dan Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Nah, aku juga tersadarkan juga, tercerahkan. Tapi lebih baik daripada lambat. Selama ini mungkin kita ketika anak tidak kerap berseragam, kombinasi ketika upacara, kita memberikan hukuman. Ayo baris depan. Sebagai konsekuensi kadang-kadang ayo bersihkan WC atau buang sampah dan sebagainya. Nah, ternyata itu kenapa terjadi pengulangan lagi? Ya karena anak itu takutnya hanya pada itu, dia hanya memberi motivasinya hanya karena hukuman. Selepas hukuman ya sudah selesai. Nah ternyata untuk para makan mereka anak itu perlu direstitusi. Jadi sekarang ada istilahnya direstitusi. Nah seperti itu. Ya hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilebarkan. Kemudian harus sepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru memerintah murid. Nah, sepertinya selama ini kita lihat hukuman dan konsekuensinya hampir sama. Ternyata tidak Bapak Ibu. Hukuman itu sifatnya otomatis, tanpa direncanakan sebelumnya. Misal, anak kita tiba-tiba belago, mungkin kita dengar lagi, sudah sini kau belago, kita langsung belago dibawa ke ruang khusus misalnya, kemudian dipanggil orang tua, bukan disuruh tiga. Nah, yang kita nyuruh tiga tadi atau nyuruh dia serius ini adalah akibat dari siswa melanggar peraturan. Jadi dia berdasarkan peraturan yang dibuat. Sekolah kita sudah punya poin-poin tanda tertib. Misalnya tidak masuk sekolah lebih dari 3 hari akan mendapat poin 50. Konsekuensinya apa? Poin 50. Itu konsekuensi. Artinya memang sudah direncanakan dan setiap warga sekolah sudah tahu kalau tidak masuk 3 hari maka poinnya 50. Nah poin 50 itu namanya bukan hukuman tapi konsekuensi dan setiap orang tahu ya seperti itu. Nah kemudian yang ketiga restitusi. Apa itu restitusi? Nah ini yang disampaikan dari restitusi ada surat baru ini. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi memang mungkin kalau mendengarkan cari sulitnya sekolah kita, termasuk kami di forum guru penggerak malam, ini sekolah kami cari sulitnya dari restitusinya itu. Dan cuma tetap pemerintah secara perlahan kita coba. Jadi misalnya anak belajar di kelas, kita panggil masing-masing. Pertama restitusinya ada tiga tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, nanti ada bagiannya, ya. Kemudian memvalidasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah nanti kita akan jelaskan. Nah harapan pemerintah kita sebagai penghukum. Jadi anak kita menganggap guru kita kalau seandainya dia tidak menyelesaikan tugas atau misalkan hal-hal yang menurut nilai kebaikan kita itu salah, guru berhak menghukum. Apa contohnya? Nanti kita jelaskan. Kedua, posisi kontrol sebagai teman. Guru juga bisa sebagai teman bagi anak. Apa contohnya nanti? Ya. Kemudian posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, nanti di akhir saya akan menyampaikan. Ini menurut teori. Nah, mungkin selama ini kita sudah tahu posisi kita sebagai apa, keamanan diri. Saya menyadari, saya kadang-kadang sebagai penghukum tidak menjalankan tugas, kita pantau. Atau salib. Hari ini saya tugasnya cuma nulis lembar, sebagai hukuman boleh jadi 10 lembar misalnya. Itu sebagai hukuman. Atau sebagai teman, kita memberikan persuasi, kita memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, yang mana termasuk hukuman, yang mana termasuk pembuat rasa bersalah. Nah, di sini saya contohkan dalam bentuk teks. Kalau penghukum
kalau kita sebagai guru, sebagai rongkong, yang kita katakan apa? Kamu tidak lengkap, atau ibu tidak lengkap. Sekarang hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, hormat sudah membuat Pak Ibu ini kecewa. Nah, jadi kita seperti itu. Berarti kita, kalau kita mengatakan seperti ini, kita sudah memainkan peran sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau tidak pandang ibunya, ibu maksudnya ibu dalam lainnya sama kami. Tapi kalau hari ini kecewakan ibu. Nah, kalau anak ini kan pasti ibu ini kecewa sama aku. Berarti dia merasa bersalah. Nah, ini dinamakan dengan peran sebagai rasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Kalau sebagai teman, ini lebih santai, lebih ramah ngomongannya. Ayo, belum malah. Jadi bapak ibu ya. Ayo, belum malah. Sebagai pemantau terhadap kasus yang tadi, anak tidak lengkap atributnya, kita ngomong seperti ini. Kamu tahu kan apa konsekuensi kalau atributnya tidak lengkap? Nah, itu berarti ketika kita tanyakan sama anak kata-kata seperti itu berarti apa yang biasa dikatakan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, artinya di sini tidak ada kata-kata membuat anak merasa bersalah. Tidak ada kata-kata membuat anak merasa dipantau. Tidak ada kata-kata membuat anak merasa kalau dia itu dihukum. Tetapi kita mencoba mengajak dia menyadari, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Jadi kalau posisi manajer, kita mengajak anak dia menyadari bahwa aku ini salah dan apa solusinya. Nah, jadi sebagai manajer kita meminta dia. Jadi kalau kamu tidak baik, keyakinan kelas. Ini dalam metode kelas. Lebih luas lagi, keyakinan sekolah. Itu dalam lingkungan. Dia bukan peraturan. Kalau peraturan, kalau dilanggar ada konsekuensinya. Tapi kalau keyakinan, dia tidak ada konsekuensi atau hukuman, tapi dia akan menimbulkan kesadaran. Nah, itu bedanya. Ya, saya ulang lagi Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan kelas. Cuma bedanya kalau peraturan kelas ketika dilanggar, anak-anak harus siap menerima konsekuensinya. Tetapi kalau keyakinan kelas, mereka tidak, ketika ini tidak dilakukan, mereka tidak akan mendapatkan konsekuensi, tapi mereka diharapkan kembali ke keyakinan itu dan menyadari untuk memperbaiki dirinya. Konsekuensinya apa? Makan dan minumnya akan dibuang misalnya, atau akan diambil oleh guru. Itu konsekuensi, tapi peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas dengan maksud yang sama, pernyataannya bukan tidak boleh makan dan minum, tapi mungkin kalimatnya diubah sama satu. Yang penting anak sudah tahu. Cari yang paling penting, misalnya makan di kelas belajar, itu dari peraturan itu kita ubah menjadi keyakinan kelas. Atau anak keluar tanpa izin, casun keluar, kita buat peraturan. Dari peraturan nanti kita turunkan menjadi keyakinan kelas. Ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi sesuai dengan kondisi kita. Jangan kita membandingkan tentang kita nanti di internet apa yang kata kita dari Bali terapkan di situ. Baik, ada laku kalau dikatakan ya baik ini. Tapi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya. Buat keyakinan kelas di sekolah ini. Nanti ini belum keseluruhan, tapi hanya dan boleh tidak dilakukan di kelas 1. Jadi semuanya kita libatkan. Jadi 32 anak di kelas 1, mereka kita minta untuk memberikan pendapat mereka apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi hasil yang mereka tulis tadi ditempel di depan untuk dibahas, diskusikan.
Tahap pertama dibacakan dulu peraturan tadi, yang boleh maupun yang tidak boleh. Itu ada yang hampir sama. Nah, yang hampir sama itu artinya tugas kita sebagai guru membimbing. Di sini kita pilih ketuanya misalnya untuk merumuskan kalimatnya yang sama dilakukan. Misalnya tadi kan tidak boleh telat datang ke kelas, ada yang tidak boleh terlambat datang ke kelas, itu kan sama maknanya, jadi dirumuskan jadi satu kalimat. Ya. Nah, kalimat-kalimat yang dibacakan tadi itu masih bersifat peraturan, karena biar menimbulkan konsekuensi. Nah, dari peraturan-peraturan tadi, baik yang positif maupun negatif, kita ubah menjadi pernyataan positif. Nah, pernyataan positif tadi akan dijadikan sebagai keyakinan. Coba kita dengarkan ya kelas 1. Kedua, apakah siap untuk dipatuhi? Siap dilaksanakan? Oke, intinya harapan saya ini kesadaran masing-masing untuk kita melaksanakan kegiatan kelas 21. Are you ready? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. 72 dan 73 saya tidak menggunakan kegiatan kelas. Apa yang terjadi? Baru beberapa hari ini saya tidak dengan marah-marah, ayo buang sampah ini, tidak lagi. Dulu kan saya sering ngoceh, ayo ada setan bawah meja. Sekarang saya mencoba mendapatkan kegiatan kelas, ayo anak kemarin kita sudah buat kegiatan kelas. Kalau seandainya ada sampah, buang di mana? Buat ke tempatnya ya sudah laksanakan, langsung ya. Nah, terlibat membuat kesepakatan itu, ketika kita mengingatkan saja, mereka tersadarkan. Memang kita tidak bisa lihat langsung secara visual, tapi sebenarnya secara perlahan. Nah, ini namanya dengan budaya positif itu Bapak Ibu. Ya, jadi harapan saya dengan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya bukan apa gitu, mungkin ngomong baik nih gitu. Jadi dari apa yang diuraikan tadi, ini minta maaf dulu, tinggal mungkin pelaksanaan saja pada sangat di atas secara ilmu nyambung semuanya. Jadi sedikit nambahkan tadi ada yang kata-kata keyakinan kelas. Saya waktu masuk pertama itu sudah membuat kesepakatan kelas. Isinya hampir sama, saya tanyakan juga dari 30 orang itu 3 kelas yang saya ajarkan, semua saya minta kesepakatan kelas. Ada, tapi mungkin ada kata yang pakai tidak tadi, jadi mungkin pengen juga bicara sih kesepakatan kelas tadi. Nah, isinya hampir sama, saya minta untuk membuat menempelkan, lalu kalau ada yang sama kita sebagai guru ya begini, kalau nggak ada yang sama gitu. Jadi banyak yang ada ngomongin, jadi minta pencerahan lah antara kesepakatan dengan keyakinan kelas. Itu yang ditanya. Kalau yang lain apresiasinya bagus. Terkadang saya pribadi curhat, ingat kadang nak ngomong baik terus kali, nak ngomong baik tidak galak dengar. Nah, habis kesal aku rasakan itu. Kau kan capek itu ngomong terus. Nah, itu jadi ada terasa ngomong karena aku punya ilmu nih, anaknya luar biasa ini, nak ngobrol terus bawa alat tidak dengan bunda kerja kelompok itu kelas luar biasa. Jadi mungkin ilmunya sedikit banyak nggak tahu, mungkin ada terapa tanya belajar juga. Nah, tadi tunjukkan bu resiko itu agak kewalahan aku nih menghadapinya. Tadi nggak usah juga nih, nak diunjuk resiko juga nah dia ngomong juga capeknya rasanya itu. Kamu selalu minta tanggapan karena memang saya suka. Dan saya tak akan diam. Saya yakin kalau orang bicara kita tidak menanggapi tidak enak, maka saya walaupun tak baca tetap harus, karena saya tahu betapa tidak enaknya
haknya kalau mau tidak ditanggapi. Itu dari Guru. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apresiasi Bapak. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan sesuatu yang pengalaman beliau dan sebagainya, bukan karena penghargaan, tapi karena kesadaran untuk berbagi, seperti itu kira-kira. Nah, terima kasih Bunda, luar biasa sekali. Itu saya sampaikan di awal tadi. Kadang-kadang kita sebagai guru sudah melaksanakan semua apa yang ada di teori itu, cuma kadang kita belum tahu itu kemana. Kita belum tahu itu masuk istilah mana. Nah, ternyata saya juga baru tahu ketika materi budaya musik ini, oh berarti selama ini kalau melihat dari pengertian dan contoh-contoh, apa ini sudah ada, cuma belum tahu ya. Nah, cuma kadang-kadang contohnya lebih banyak. Strukturnya panjang. Jadi pertama-tama dibuat dulu peraturan. Tapi peraturannya bukan dari satu pihak. Semua membuat peraturan, baik yang boleh maupun yang tidak boleh. Silakan buat masing-masing, terserah apa yang mau mereka buat, karena itu nanti akan menjadi bagian masing-masing. Nah, dari peraturan tadi maka akan menjadi kesepakatan. Nah, kesepakatannya nanti akan dijabarkan ke dalam bentuk format T dan format I. Nah, itu banyak lagi. Nah, tapi setidaknya saya kasih gambaran. Kesepakatan tadi, kesepakatan di sini kan ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Nah, dari kesepakatan ini nanti dijabarkan dalam format T dan format Y. Yakinlah, kita tidak berikan hukuman, tidak berikan sanksi, tapi kita menyadarkan lagi, oh kita kan sudah yakin. Sama seperti kita dengan Tuhan. Kita beriman, kita yakin dengan Tuhan. Bagaimana kalau kita melanggar? Apakah kita langsung berikan hukuman neraka? Tidak kan? Tapi kita diingatkan, ayo kamu sudah yakin dengan nilai-nilai ini, ulang lagi, perbaiki. Nah, itu harapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, materi ini sangat menarik buat saya karena kita sebagai guru itu pasti tahu alurnya, ya kan? Guru itu pasti ada aturan, ada konsekuensi apa tadi itu konsekuensi, aturan, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, jadi di sini saya sangat tertarik dengan ini. Contoh kecil yaitu kebersihan kelas. Kalau tiap hari kita bahas masalah kebersihan, ayo nak sampah sehari ini, ayo nak sampah besok lagi, puputo matorona. Nah, jadi dengan apa yang kita alami sehari-hari, kita bisa berpikir bagaimana cara, ya, bagaimana cara supaya anak itu menyadari, atau boleh dikatakan kita merubah mindset anak bahwa kalau kotor kita sakit, kalau kotor kita tidak nyaman. Jadi benar yang dibahas di sini yaitu masalah keyakinan kelas itu. Nah, pertama kita buat aturan, ya, lahir dari aturan keyakinan kelas itu. Setelah aturan mereka menyadari, sama saja menjadi seperti apa ya? Setelah kita buat peraturan, intinya seperti itu Pak Zul. Kita buat aturan, kita pahami dengan anak aturan ini yang konsekuensinya tadi kan. Nah, jadi setelah mereka menyadari dengan keyakinan kelas ini, oh ternyata kalau kita ketemu sampah harus dibuang di tempat sampah seperti itu. Jadi dengan perubahan hukuman, konsekuensi dan apa tadi restitusi itu tadi berubah menjadi karakter, ya kan? Kalau sudah budaya, kita membudayakan, ayo nak kalau ketemu sampah masuk tempat sampah, itu budaya. Nah, kalau sudah menjadi karakter, saya rasa itu sama saja dengan keyakinan kelas itu tadi, ya. Itu finally-nya, keyakinan kelas atau karakter. Kalau sudah menjadi karakter itu susah kita rubah, ya kan? Nak buruk, nak baik, kalau sudah menjadi karakter seseorang susah kita rubah. Nah, jadi dari layang pandang menurut saya ini sangat bermanfaat untuk teknis kita di kelas. Jangan hanya kita mentransfer ilmu,
tanpa kita tahu sudah kita transfer apa yang didapat oleh anak. Terjabar oleh Pak Ahmad Zulbani tadi, sangat-sangat berterima kasih Pak. Ya memang saya mulai awal pertemuan di kelas karena kita beda kelas, kemarin kita tidak membimbing, begitu kita masuk diberi tugas kemudian kita membimbing kelas lain. Pertama-tama saya masuk kelas mungkin untuk bukan keyakinan kelas Bu. Jadi untuk dengan adanya hari ini yang dijabarkan oleh Pak Ahmad Zulbani, saya sangat berterima kasih. Pak, secara langsung tidak langsungnya mungkin kita berubah cara berkata dan berkalimat dengan siswa yang tadinya pada intinya kita yang menekankan untuk melakukan kesepakatan kelas. Contohnya Ibu, saya masuk ke kelas 76, saya memberitahu kepada siswa bahwa yang saya inginkan kita sepakat tidak. Pertama sekali saya menguraikan, saat saya masuk kelas, saya berharap siswa berada di kelas. Dengan begitu saat saya absen tidak ada siswa yang alfa. Nah, kemudian yang kedua, saya berharap kepada siswa tidak makan di kelas karena kita keluar dari arena COVID. Sudah tidak COVID lagi, berarti kita tidak boleh lagi untuk makan di kelas. Andaikan siswa belum menghabiskan makanannya, silakan di depan kelas, jangan dibuang makanannya karena kita melakukan untuk mendapatkannya itu dengan pengorbanan, yaitu uang. Alangkah sayangnya selesai itu kita masukkan kotak sampah. Nah, hal-hal mengenai belajar dan tata aturan di kelas saya uraikan satu persatu Ibu. Kadang menyampai waktu 20 menit lebih demi kebaikan Ibu atau untuk kebaikan anak-anak. Mereka menjawab, tidak ada waktu Ibu untuk kami Bu. Sepakat? Ya, kita sepakat. Nah, kalimat sepakat itu bukan lagi Bu, belum masuk arena keyakinan Bu. Jadi hanya batas masih saya mengucapkannya kesepakatan saat Ibu mengajar. Itu belum menjadi kesepakatan kelas, terutama untuk diri pribadi, intinya itu maksud saya. Itu terima kasih Pak Ahmad Zulbani telah menjabarkannya, jadi sedikit banyak saya mungkin merubah ya menjadi kesepakatan kelas agar intinya kita sesama guru masuk mereka sudah memahaminya, bukan untuk diri ibu guru pas yang mengajar pada pelajaran tersebut. Terima kasih banyak Pak Ahmad Zulbani. Takut dengan hukuman atau konsekuensi, tapi karena atas kesadaran dirinya yang sudah meyakini nilai-nilai kebaikan yang akan diterapkan bersama. Seperti itu Bu Nuril. Oke, nanti dikembangkan lagi Bu menjadi keyakinan. Nah Bapak Ibu, kita kembali ke fungsi kontrol guru tadi. Saya akan mencontohkan yang pemantau. Nah ini kasusnya Bapak Ibu, peserta didik tidak mengenakan dasi sebagaimana fungsinya, namun menjadikan dasi tersebut untuk bermain campur campuran mereka. Nah sebagai guru, saya memerankan posisi sebagai pemantau. Itu mungkin bagian saya ini, jadi asli. Saya mencoba menerapkan fungsi mata. Ya. Jadi saya mengingatkan anak didik kita apa konsekuensinya kalau mereka tidak mengenakan atau memakai dasi sesuai dengan fungsinya. Dan ini sudah menjadi aturan sekolah kita, dasi harus dipasang sesuai pada tempatnya. Nah, jadi saya mengingatkan, saya tidak memberikan hukuman kepada mereka, tapi saya menerapkan sebagai memonitor, memantau, ingatin mereka bahwa kalau tidak masuk dasi itu melanggar peraturan. Itu Bapak Ibu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Artinya kita mengingatkan kepada anak didik kita apa konsekuensinya jika mereka melanggar atau melakukan hal-hal yang menyimpang dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh
sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan materi berikutnya terkait dengan kegiatan kelas sudah. Nah, restitusi. Restitusi itu dikenal lanjutannya ada disebut dengan segitiga restitusi. Apa maksudnya segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat memasukkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu, ini salah satu penyelesaian masalah yang dilakukan oleh anak didik kita dengan tidak memberikan semacam hukuman atau konsekuensi, tetapi membangun kesadaran mereka dengan melakukan dialog, komunikasi kepada mereka, dan meminta mereka untuk menyadari sehingga mereka dapat menemukan solusi-solusinya sendiri, sehingga mereka nanti akan menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi bukan sekedar marah-marah atau hukuman, tapi kita ingin membangun kesadaran mereka agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah pernah dibuat. Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian dilanjutkan lagi validasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, artinya untuk menerapkan segitiga restitusi, anak itu sudah tahu keyakinan apa yang ada. Misalnya di kelas, artinya di kelas itu harus sudah ada keyakinan kelas, sehingga identitas kita bukan melihat salahnya, tapi kita berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan. Bisa jadi dia tidak tahu manfaat menjalankan tugas itu kalau selesai dengan baik apa. Jadi kita jelaskan kepada mereka bahwa yang kesalahan yang mereka lakukan itu adalah proses dari pembelajaran. Apa yang kita katakan kepada mereka pada prinsip, pada bagian menstabilkan identitas? Nah, berbuat salah itu wajar. Kemudian ada manusia sempurna. Ibu kata bapak juga pernah melakukan itu. Atau ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kita juga bisa mengatakan kamu berhak merasa begitu. Jadi pada tahap menstabilkan identitas ini, anak tidak merasakan kita sebagai guru ini menyalahkan dia, tapi kita memberikan pemahaman kepada dia bahwa apa yang dilakukan kesalahan ini kita stabilkan. Atau anak bermain-main saja ketika belajar, pasti punya alasannya. Misalnya anak ketika belajar di kelas pelajaran gitu, kita lah serius ngajar, anak ini masih main. Kadang kita sebagai guru marah, dia tak menghargai, aduh guru ini ganggu seperti itu. Nah, tapi kita tidak tahu, mungkin anak bermain itu ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Bisa jadi mungkin kebutuhan bersenang-senang. Mungkin di rumah dia sibuk bantu orang tua ngasuh, dan sebagainya ini, sehingga waktu bermainnya kurang. Nah, sehingga waktu bermain ketika di sekolah untuk memenuhi kebutuhan kesenangan tadi, dia aplikasikan di kelas. Yang kadang kita tidak tahu, padahal dia melakukan itu alasannya mungkin karena untuk memenuhi kebutuhan. Bapak Ibu, terkait dengan validasi tindakan salah, kita bisa mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Edo, Bapak tahu kamu pasti punya alasan kenapa kamu sering terlambat datang ke sekolah. Pasti dia akan menguraikan, aku tuh Pak bangunnya kesiangan terus, mak aku pergi motong pagi-pagi, Pak aku lah pergi dewean, bangunlah jam 7. Kita masih bersyukur anak masih mau datang, kalau kita sadar kan. Artinya dia datang terlambat ini bukan karena keinginan dia terlambat, tapi karena ada alasan yang menyebabkan dia bisa terlambat. Nah, ini kadang-kadang mungkin jarang kita memahaminya. Kita tahu, nah, kok kau ini tiap hari telat terus? Pasti kau ini pergi tadi lah ke sana, mampir di warung mana? Padahal kan belum tentu. Kita belum nanya sama anak tadi kan masalahnya apa. Nah, kalau kita nanya seperti itu, artinya kita sudah secara tidak langsung menghukum anak dengan sesuatu yang kita tidak validasi terlebih dahulu. Ya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Artinya kita menghargai kehadiran dia meskipun telat. Nah, cuman harapan kita dia ada nanti bagian yang ketiga menanyakan keyakinan, itu mengharapkan dia berubah.
Artinya kalau telat, solusinya apa? Seperti itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu, atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir dari segitiga suci, menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa motivasi itu ada 3. Ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Yang ekstrinsik hukuman, menghindari hukuman. Yang berikutnya mengharapkan imbalan. Dan yang intrinsik membangun kesadaran. Nah, di segitiga restitusi kita berprinsip bukan ke ekstrinsik, tapi kepada yang intrinsik tadi, motivasi dari diri. Apa yang kita lakukan terhadap anak yang telat tadi? Jadi pertama, nak, ngapa telat? Panggil. Coba ceritakan dengan Pak atau Ibu. Kira-kira kamu sering telat dalam minggu ini, masalahnya apa? Pasti anak bercerita. Kamu lakukan itu karena ada alasannya, dan itu wajar, misalnya. Nah, jangan batas itu, harus ada yang ketiga. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Menurutmu, berdasarkan keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita sudah kita buat, kalau datang telat ke sekolah itu melanggar keyakinan tidak? Iya Pak, melanggar. Nah, kalau melanggar keyakinan kita, apa solusinya menurutmu? Kita minta dia berikan solusi, jangan dari kita. Solusinya Pak, mungkin aku bangunnya lebih awal atau tidurnya lebih cepat, masang alarm dan sebagainya. Nah, jadi dari situ nanti harapan kita anak ini tidak lagi telat sekolah bukan karena takut dengan kita, dengan hukuman, tapi karena berdasarkan keyakinan yang dia paham itu tidak baik bagi dia. Nah, itu Bapak Ibu dimaksud dengan restitusi. Nah, ini saya contohkan saya dapat laporan dari teman sekolah. Ini contoh Bapak Ibu ya. Tadi kamu marah-marah dan mengerti. Jika saya boleh tahu apa yang terjadi? Mungkin cara ibu saya jadi emosi karena saya berkotor dan kotornya saya tanam. Oh begitu. Tentu sebagai manusia biasa kita tidak pernah lepas dari emosi dan kesalahan. Dan juga kalau dalam posisi seperti saya, tentu akan bertahan rasanya. Lalu apa yang kamu lakukan pada ini? Saya memakinya dan juga saya mengharganya dan ibu saya sehingga menjadi ketakutan. Kamu lakukan itu tentu dengan alasan kan? Ya tentu saya kesal karena dia menjadi ibu saya. Oh wajarlah, saya menghargai kamu tidak melakukan hal lebih dari itu, misalnya menyakiti badannya dan sebagainya. Oh iya, menurutmu apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak saya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar? Saling menghargai antar teman. Lebih bersabar jika dengan saya dan dia mengganggu saya. Ya, tepat sekali Sasa. Jadi untuk soal ini dikatakan emosi, tidak usah langsung membuat budaya kelas. Sebenarnya kamu kepada guru atau wali kelas yang kedua. Nah, kali ini saya bisa mengendalikan emosi saya dan juga lebih bersabar menghadapi teman yang mengganggu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan laporan dari guru yang mengajar di kelas. Katanya Rehan ini sering datang terlambat ke sekolah. Kira-kira apa masalahnya? Karena aku itu sukanya main game, jadi misalnya terlalu malam bangun. Apakah datang terlambat ke sekolah ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Oke, kalau tidak, apa keyakinan kelas yang dilanggar? Berangkat sekolah lebih awal dan Dan berdisiplinan. Oke, apakah Rehan bersedia memperbaiki masalah ini? Kalau siap, apa yang Rehan lakukan? tidak main game terlalu malam, memasangkan alarm, meminta orang tua menghubungi malam. Oh iya, semoga dengan solusi yang Rehan sampaikan dan dari solusi itu nanti Rehan bisa mengerti awal dan terus lagi ya. Siap ya? Terima kasih. Silakan ya, kembali ke presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan, saya dari kelas 82. Saya
sangat berterima kasih kepada Bapak Syariful Bani yang telah mengajak saya berdiskusi dengan menceritakan solusi masalah-masalah saya yang sering terlambat datang ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia melempar buku kepada teman sekelasnya, si Lucky. Ternyata setelah stabilkan identitasnya, saya sama karena teman dia ini cuma ganggu dia, nyoret-nyoret buku dia. Nah ini dia nyadar. Kemudian langkah yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kamu melempar Lucky dengan buku, itu keyakinan apa yang dilanggar? Melanggar keyakinan tidak? Iya Pak. Apa keyakinan langgar? Menghargai teman lain. Nah sekarang kalau kamu sudah tahu itu melanggar keyakinan, solusinya apa? Minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Nah itu harapan kita Bapak Ibu. Jadi kita tidak, apa kau ini melempar ini Lucky. Kita tanpa nanya dulu alasannya apa. Kita tidak tahu kan? Kita tahunya salah. Karena si Lucky nangis-nangis, misalnya luka, ya kita tahu lukanya apa ya. Si Lucky sebagai korban, dia sebagai pelaku. Tapi kita tidak tahu kenapa si Sesanya melakukan ini ke depan. Dengan kita menerapkan disiplin positif ini, diharapkan akan menjadi budaya. Budaya positif akan menjadi karakter. Kalau budaya positif pasti karakternya positif. Dan ini memang butuh jangka waktu yang panjang. Tapi yakinlah Bapak Ibu, kalau ini memang betul-betul kita terapkan, mungkin ke depan anak-anak dan seluruh warga sekolah kita akan memiliki kesadaran. Dan kesadaran inilah yang kita ingin dapatkan. Karena kesadarannya akan bersifat jangka panjang, tidak hanya ketika mereka sekolah, tapi akan berlanjut ketika mereka di masyarakat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah kira-kira Bapak Ibu dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, baik Bapak Ibu, terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tentang disiplin positif ataupun budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah, apakah ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Penutup. Sebentar, kita maknai paragraf ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perannya sebagai among yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar pendidikan nasional. Jadi Bapak Ibu, pesan akhirnya, kalau kita ingin membudayakan budaya positif melalui disiplin positif di lingkungan sekolah kita, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita sebagai gurunya harus memiliki standar. Hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Karena akan sulit terjadi kalau kita yang belum baik ingin mengharapkan anak yang baik. Jadi secara berangsur kita memperbaiki diri kita, sekaligus kita mengajak anak-anak kita untuk berbuat yang lebih baik, sehingga budaya positif ini akan terwujudkan di sekolah yang kita cintai ini. Baik Bapak Ibu, saya rasa ini saja pemaparan saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi wawasan kita bersama untuk kita terapkan dan untuk bisa kita jadikan sebagai hal-hal baru mungkin belum pernah dilakukan untuk kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.